Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudia Dwi Rahmayuni dengan NIM 2001-7081 membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosiolinguistik. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi alih kode dan campur kode. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan media komunikasi yang utama untuk menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Hubungan timbal balik antar bahasa, akibat adanya kontak bahasa menimbulkan berbagai peristiwa bahasa. Kontak bahasa bisa menyebabkan saling mempengaruhi antar bahasa, sehingga terjadi saling meminjam dalam aspek kebahasaan. Akibat dari kontak bahasa tersebut, muncullah alih kode dan campur kode. Yang pertama, alih kode. Alih kode dapat diartikan sebagai peralihan atau pergantian dari suatu variasi bahasa yang lain. Menurut Nababan, alih kode merupakan pergantian peralihan pemakaian bahasa atau ragam fungsiolek ke dalam ragam yang lain. Adapun ciri-ciri dari alih kode. Yang pertama, alih kode terjadi akibat adanya suatu kontak bahasa dan saling ketergantungan bahasa. Yang kedua, alih kode itu akan mungkin terjadi apabila masyarakat atau peserta pembicaranya adalah orang-orang yang bilingual atau multilingual dan atau diglosik. Yang ketiga, dalam alih kode, pemakaian bahasa atau kode itu masih mendukung fungsinya sendiri sesuai dengan isi yang dipendamnya. Yang keempat, fungsi tiap-tiap bahasa atau kode disesuaikan dengan situasi yang terkait dengan perubahan isi pembicaraan. Yang kelima, alih kode terjadi disebabkan oleh tuntutan yang berlatar belakang tertentu, baik yang ada pada penutur, orang kedua, maupun situasi yang mewadahi terjadinya pembicaraan tersebut. Macam-macam alih kode. Berdasarkan pemakaian kodenya, Hudson membagi alih kode menjadi 3. Yang pertama, metaphorical code switching. Yang kedua, conversational code switching. Yang ketiga, situasional code switching. Sedangkan berdasarkan sudut pandang perubahan bahasa yang digunakan, alih kode dibedakan menjadi 2, yaitu alih kode ke dalam dan alih kode keluar. Kedua, campur kode. Campur kode merupakan wujud penggunaan bahasa lainnya selain alih kode. Menurut Nababan, campur kode merupakan percampuran dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pembicara, hanya masalah kesantaian dan kebiasaan yang dituruti oleh pembicara. Adapun ciri-ciri dari campur kode. Yang pertama, campur kode tidak dituntut oleh situasi dan konteks pembicaraan seperti yang terjadi dalam alih kode, tetapi tergantung pada pembicaraannya. Yang kedua, campur kode terjadi karena kesantaian pembicara dan kebiasaannya dalam pemakaian bahasa. Yang ketiga, campur kode pada umumnya terjadi dan lebih banyak dalam situasi tidak resmi. Yang keempat, campur kode berciri pada ruang lingkup di bawah klausa pada tataran yang paling tinggi dan pada tataran yang terendah. Macam-macam dari campur kode. Berdasarkan asal-usul serapannya, campur kode terbagi menjadi 3. Yang pertama, campur kode ke dalam. Yang kedua, campur kode keluar. Yang ketiga, campur kode campuran. Sedangkan berdasarkan tingkat perangkat kebahasaan, campur kode dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, campur kode pada tataran klausa. Yang kedua, campur kode pada tataran frasa. Dan yang ketiga, campur kode pada tataran kata. Berikut adalah analisis alih kode campur kode pada novel Negeri 5 Menara, karya Ahmad Fuadi. Untuk data pertama dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. Iya, Mak, besok Ambo mendaftar ke tes ke SMA. Insya Allah, dengan doa Mak dan Ayah bisa lulus. Pada kutipan tersebut terdapat jenis campur kode ke dalam antar bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Hal ini ditandai dengan adanya kata ambo. Hal itu dipengaruhi oleh faktor ekstralinguistik dan berkaitan dengan keinginan penutur untuk menciptakan situasi tutur yang lebih akrab dan santai. Yang kedua,
dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. Kumaha cepat, ini beratnya minta ampun, balas Atang sambil menggerutu. Pada kutipan tersebut terdapat jenis campur kode ke dalam antar bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Hal itu ditandai dengan adanya penyisipan kata kumaha. Hal itu dipengaruhi oleh secara tidak disadari oleh penuturnya yang disebabkan kuatnya rasa kedaerahannya. Yang ketiga dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. Gue dari Jakarta, ana Betawi asli. Tahu Monas kan? Nah, rumah gue nggak jauh dari sana, di Karbela, katanya dengan bangga. Pada kutipan tersebut terjadi alih kode ke dalam antar bahasa Indonesia dan bahasa Betawi. Hal ini ditandai dengan adanya penyisipan dialek pada kata Jakarta. Hal tersebut berkaitan dengan keinginan penutur untuk menciptakan situasi tutur yang lebih akrab dan santai. Yang keempat dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. Syukron ya akhi, terima kasih, kami akan beri pelayanan terbaik. Pada kutipan tersebut terdapat alih kode ekstern antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Hal ini ditandai dengan adanya kata syukron ya akhi. Hal itu menunjukkan adanya upaya penutur untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dengan beralih kode dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. Ternyata dia Nelson's column yang disebut-sebut di buku reading kita waktu kelas 3 dulu. Lebih besar dan lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Pada kutipan tersebut terdapat campur kode ekstern antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal itu ditandai dengan adanya penyisipan kata kolom dan reading. Hal itu menunjukkan adanya upaya untuk penutur untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Itulah hasil analisis campur kode alih kode dari pada novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fadi. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu berdasarkan pembahasan yang lalu dapat disimpulkan yang pertama, alih kode merupakan pergantian dari suatu variasi kebahasaan yang difaktori oleh penutur, lawan tutur, adanya penutur ketiga, pokok pembicaraan, membangkitkan rasa humor, dan sekedar gengsi. Yang kedua, campur kode merupakan percampuran dua atau lebih bahasa yang disebabkan oleh sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik penutur. Dan yang ketiga, di dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi terdapat campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Minang, bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan alih kode antara bahasa Indonesia Betawi, bahasa Indonesia dan bahasa Betawi, serta bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.